Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Adik-adik para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Jurmiyahnya dan kita sekarang sudah menginjak kepada pelajaran yang ke-12. Pada pelajaran yang ke-12 ini kita akan membahas tentang amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari'. Berarti i'rab fi'il mudhari'nya karena kemasukan amil yang menasobkan maka ia wajib dinasobkan. Lalu apa saja amil yang menasobkan fi'il mudhari'? Mari kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita logat dulu pakai bahasa Sunda. Urang Sunda manuturkeunnya logatna fannawasibu tuluy ari pirang-pirang amil tukang nganasobkeun asyaratun eta aya 10. Wahia jeung ari itu asyarah an eta lapad an walan jeung lapad lan wa idzan jeung lapad idzan wa kae jeung lapad kae walam kae jeung lam kae walamul juhudi jeung lam juhud wa hatta jeung lapad hatta wal jawabu bil fa'i jeung jawab kufa wal wawi jeung jawab kuau wa ao jeung jawab kuao. Jadi amil tukang nganasabkeun teh jumlahnya ada berapa? Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang 10 ini sifatnya berbeda-beda. Nah, seperti ini rinciannya. Amil-amil yang menasubkan fi'il mudhari' yang 10 tadi terbagi menjadi 3. 1. Yang menasabkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri atau dengan lapadnya itu sendiri, yaitu an, lan, idzan, kae. Nah, jadi yang urutan dari 1 sampai 4, an, lan, idzan, kae itu amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari' dengan lapadnya sendiri, dengan an, dengan lan, dengan idzan, dengan kae. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua, yang menasobkan fi'il mudhari' dengan lapad an yang boleh didhahirkan atau disembunyikan, yaitu lam kae. Nah, yang ini lam kae disebut juga lam ta'lil. Jadi lam kae itu tidak menasobkan fi'il mudhari' dengan lapadnya sendiri, tapi dengan lapad apa? Dengan lapad an. Hanya saja annya boleh didhahirkan atau disembunyikan. Jelasnya nanti ya pada contoh. Yang ketiga, nih kelompok yang ketiga, yang menasobkan fi'il mudhari' dengan lapad an yang wajib disembunyikan. Mulai dari mana? Mulai dari lam juhud, hatta, jawab bil fa'i, jawab bil wawi, dan jawab bi'au. Nah, sekarang kita mulai kepada amil yang menasobkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri, yaitu an, lan, idzan, kae. Lapad an nomor 1 ya. An itu dilalahnya atau menunjukkan kepada makna atau arti harap nasab, ini sebagai fungsi utama ya. Disebut juga an al-masdariyah, jadi masdariyah, dan istiqbal. Berarti zamannya apa? Akan datang. Ini kadang an itu diartikan, kadang tidak ya dalam terjemah. Terutama dalam bahasa Indonesia kadang-kadang tidak diartikan. Tapi kalau dalam bahasa Sunda kadang diartian yen gitu di Sunda mah. Nah, penjelasannya seperti ini.
Masdariyah. Kenapa an ini disebut an al-masdariyah? Karena an dengan fi'il mudhari yang dimasukinya bisa diganti atau ditakwil oleh masdar dari fi'il mudhari'nya itu. Sekali lagi, disebut an masdariyah karena apa? An dengan fi'il mudhari yang dimasukinya bisa diganti oleh masdarnya atau masdar fi'il mudhari itu ya. Nah, disebut istiqbal, menunjukkan istiqbal karena waktunya menunjukkan akan datang. Jadi kalau fi'il mudhari sudah kemasukan an, itu zamannya tidak berlaku zaman hadir atau zaman hal. Tapi zaman apa? Zaman istiqbal. Kan fi'il mudhari itu zamannya dua. Zaman hal, ihtimal di antara dua ya. Zaman hal atau zaman istiqbal. Nah, kalau sudah dimasuki an, maka zamannya menjadi khusus. Zaman apa? Zaman istiqbal atau zaman yang akan datang. Nah, sekarang kita kasih contoh. Nah, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa." Lamun di mana-mana di antara aranjeun asup ka masjid, falyarka tah kudu ruku atawa kudu salat si jelema eta 2 rakaat lamun asup ka masjid teh qabla ayyajlisa samemeh diuk. Jadi lamun ka masjid ulah waka langsung naon? Langsung gek diuk, tapi kudu salat heula 2 rakaat sanajan urang asup ka masjid manggihan khotib keur nepikeun khutbah. Nah, jadi sanajan keur khutbah asup ka masjid mah disunahkeun naon dah? Disunahkeun salat heula 2 rakaat. Nah, anu disebut naon eta? Salat tahiyatul masjid seperti anu dilakukeun ku Solek atas perintah Nabi. Keun dina bab fikih eta mah nya. Nah, yang jadi contoh adalah lapad yajlisa. Ini yajlisa fi'il apa? Fi'il mudhari dari jalasa yajlisu. Ketika sedang ropa yajlisu, ropanya dengan domah dhohiroh. Nah, sekarang karena ada amil yang menasobkan an, maka i'rabnya menjadi apa? Nasob. Alamat nasobnya dengan fathah ya, fathahnya fathah dhohiroh. Nah, tadi dikatakan an ini disebut an masdariyah karena apa? Karena antara an dengan fi'il mudhari yang dimasukinya bisa diganti dengan masdarnya. Nah, sekarang lapad yajlisu itu diambil dari jalasa yajlisu. Masdarnya apa? Julusan. Jalasa yajlisu lain jalsan, tapi jalasa yajlisu julusan. Berarti ini boleh kita ganti atau takwil dengan al-julus. Jadi idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa sama dengan qoblal julus. Nah, itu ya. Paham sampai di sini? Selain itu, an juga bisa digunakan untuk memisahkan antara dua fi'il. Itu salah satu fungsinya juga ya. Misalnya ana uridu an adhaba ilal madrasah. Nah, di sini ada fi'il uridu fi'il mudhari. Di sini ada fi'il lagi adhaba. Ini mesti dipisah ya dengan an. Jadi tidak boleh uridu adhaba, tidak boleh. Nah, an seperti ini mungkin dalam bahasa Inggris disebut to infinitive. Jadi ana uridu an adhaba itu sama dengan I want to go. Nah, itu go-nya itu ya dipisah dengan to. Nah, karena an ini tadi sebagai an masdariyah juga ya, maka lapad adhaba bisa diganti dengan masdarnya yaitu adlihab. Jadi uridu an adhaba sama dengan uridu dhihab. Nah, adhaba ini i'rabnya berarti sedang nasob. Alamat nasobnya dengan fathah. Nah, maka yang menasabkannya ini adalah lapad an-nya itu sendiri. Itu nomor 1 an ya. Nomor 2 adalah lan. Lan ini haraf nasob, fungsi utama. Nafi istiqbal. Nafi itu negatif, tidak ya. Istiqbal masa datang. Jadi kalau diartikan
tidak akan atau tidak akan pernah. Misalnya ada perkataan Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyyih. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, dua pusaka, lan tadillu, yang kalian tidak akan pernah tersesat, mata masaktum bihima, sepanjang kalian berpegang teguh kepada yang dua tadi, yaitu kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi. Nah, yang jadi contoh adalah tadillu. Ini i'rabnya, ini fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari yang sudah kemasukan waw nun, berarti fi'il 5. Berarti kalau nasab fi'il 5 alamat nasabnya dengan hadfun nun. Ketika rofa adalah dengan nun. Jadi nun ketika rofa, ketika nasab hadfun nun. Nah, itu ya yang nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 lafaz idzan. Nah, idzan ini penulisannya bisa dengan nun seperti ini, idzan, atau dengan alif di ujungnya. Jadi bukan dengan nun. Berarti di sini pakai tanwin idzan. Nah, kata ulama idzan ini berasal dari kata id dan an. Jadi idzan asalnya begitu. Lalu dilalahnya atau artinya atau mananya apa? Fungsinya atau amalnya sebagai haraf nasab. Dan nah ini dilalahnya sebagai jawab. Jadi ini kata-kata jawab ya, dan jaza. Jawab dan jaza itu mirip-mirip ya. Nanti dijelaskan dalam pertemuan yang akan datang setelah menginjak alfiah insyaallah ya. Sekarang sepintas saja dulu ya. Nah, yang paling penting kalau kita artikan idzan ini dalam bahasa kita kalau begitu. Nah, kalau begitu berarti maknanya apa? Nah, sudah kita paham lah dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita kasih contoh misalnya gini. Qala Zaidun, berkata Zaid. Jaidui itu mending selecek. Dan wainya Zaid we heula ieu mah. Ieu lain tina Quran ya. Qala, berkata sah Zaidun Zaid. Kata Zaid, sa'ajtahidu fi amali. Aku akan bersungguh-sungguh dalam pekerjaanku. Perlu jawaban, perlu balasan, perlu respon gitu. Apa respon kita? Maka respon kita idzan tanjaha. Nah, ini respon ya. Jawab jaza itu respon lah katakan. Kalau begitu tanjaha, maka kamu akan sukses di kemudian hari ya. Jadi ini masih istiqbal juga sebenarnya. Nah, kata tanjaha itu i'rabnya dinasobkan. Najaha fi'il mudhari, najahayan jahu ya, fi'il mudhari. Dinasobkan, alamat nasabnya dengan fathah. Yang menasobkannya adalah kata idzan itu sendiri ya. Nah, syarat-syaratnya idzan itu pertama, idzan berada di awal kalimat jawab. Jadi idzan itu mesti ada di awal kalimat ya, kalimat atau di awal kalam, di awal pembicaraan. Qala Zaidun, sudah ini satu kalimat. Sa'ajtahidu fi amali, satu kalimat. Idzan tanjaha juga satu kalimat atau satu kalam. Dan idzan ini mesti disimpan di awal. Jadi tidak boleh disimpan di tengah-tengah setelah ada kata-kata yang lain, tidak boleh. Itu syarat nomor 1. Syarat nomor 2, mudhari'nya zaman istiqbal. Ya seperti ini. Jadi tanjah itu akan datang sebab dia baru merencanakan si Zaid itu bekerja dengan giat ya. Maka jawabannya juga, hasilnya juga pasti yang akan datang. Nomor 3, idzan dengan mudhari'nya tidak boleh dipisah oleh kata-kata yang lain. Jadi idzan dengan mudhari'nya harus nyambung ya. Kecuali boleh dipisah dengan apa? Pertama, boleh dipisah oleh sumpah. Contoh seperti ini. Zaid berkata, sa'ajtahidu fi amali. Aku akan sungguh-sungguh dalam bekerja. Dijawab, idzan wallahi tanjaha. Kalau begitu, demi Allah kamu akan sukses. Dipisah antara idzan dengan tanjah, dipisah ya.
Idzan oleh apa? Sumpah wallahi tanjaha. Ya gitu kan. Nomor 1 pemisahnya boleh dengan sumpah. Nomor 2 boleh dipisah dengan la nafyi. Contoh, idzan la yakhiba abuk. Kalau begitu bapakmu tidak akan kecewa. Nah, jadi Sa'ajita hidup ya amali dijawab oleh idzan, di mana idzan ini dengan fi'il mudhari'nya dipisah oleh la. Nah, ini boleh ya. Idzan la yakhiba abuk. Nomor 3 boleh juga dipisah dengan nida. Nida itu seruan. Nah, Zaid berkata tadi seperti itu, dijawab idzan ya Zaidu tanjaha. Kalau begitu wahai Zaid, kamu akan sukses. Nah begitu ya. Jadi yang menasabkannya kata idzan itu sendiri. Nomor 4 yang menasabkan fi'il mudhari dengan lafadznya sendiri adalah lafadz kai. Kai harap nasab. Taklil. Taklil itu ilat. Ilat itu sebab ya, atau alasan. Maka diartikan agar, supaya, atau untuk. Nah, kai ini bisa beramal menasabkan fi'il mudhari, syaratnya didahului oleh lam ta'lil. Huruf lamnya adalah lam ta'lil teh. Maknanya apa lam ta'lil itu? Yaitu lam yang menunjukkan makna alasan atau penjelasan. Baik secara lafadznya jadi ada tulisannya ataupun diperkirakan ya, atau perkiraannya ya. Jadi lamnya itu, lam ta'lilnya itu ada yang ditulis, ada yang tidak. Kita kasih contoh dulu yang lam ta'lilnya ditulis. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama bada ilmin. Nah ini ya, dan seterusnya. Bahwa Allah itu menciptakan kalian, kemudian mewafatkan kalian, dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada ardalil umur, kepada umur yang paling lemah lagi seperti anak-anak. Nah, kalau orang tua berarti dia dibikin pikun. Nah, kenapa dibikin pikun? Alasannya supaya, nah ini akan alasannya, supaya dia tidak mengetahui apa-apa lagi setelah dia menjadi orang pintar. Ada profesor, doktor, ke sekolot jadi pikun. Ternyata jangankan membahas tentang ilmu secara ilmiah, tentang keluarganya saja, istrinya saja dia sudah tidak tahu. Nah itu makanya ulah sok sombong ku ilmu, da ilmu mangke dicabut ku Allah nanon oke kan itunya. Nah inilah yang dinamakan dengan lam ta'lil ya, harus didahului lam ta'lil. Lam ta'lilnya ini ditulis jadi didzohirkan. Ini boleh? Boleh ya. Jadi kayak baru beramal tadi kalau didahului oleh lam ta'lil. Nah jadi supaya, nah dari sini diambilnya ya, supaya dia tidak mengetahui apa-apa lagi. Nah sekarang contoh lam kae yang disembunyikan. Misalnya ini sabda Nabi SAW, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha kaila yamurra syaitanu amamah. Apabila di antara kalian sholat, maka sholatlah ia menghadap sutroh. Sutroh itu dinding pembatas ya. Jadi ulah di tengah hari sholat teh kade ini ke masjid cong was sholat di tengah temenang gitu. Sholat mah kudu aya sutroh. Ari sutroh teh tanda bahwa itu batas dirinya dengan Allah yang tidak boleh dilalui oleh siapapun. Maka mendekatlah dia kepada sutroh. Nah sutroh ini boleh dengan apa? Dengan tihang kalau di masjid, atau kalau bawa tas, taruh tas itu di depan kita, jadikan dia sutroh. Begitu juga ketika kita sholat di rumah atau kalau di masjid di jajaran pertama, di shop pertama itu sutroh kita ya. Nah supaya apa? Nah ini alasannya likaila yamurro ya. Kenapa harus pakai sutroh menghadap sutroh? Supaya tidak ada setan yang lewat di depannya. Jadi ini alasan kenapa pakai sutroh, supaya tidak ada setan yang lewat di depannya.
Nah ini kae menasabkan fi'il mudhari ya murra ya. Nah didahului oleh lam kae, ya didahului oleh lam kae, tapi tidak ditulis asalnya kalau diadakan likaila ya murra yang seperti tadi. Yang tadi kan ditulis li, nah ini kan ada ya li lam ini. Kalau di sini tidak ditulis. Nah ini jadi boleh diadakan, boleh tidak. Jadi ini boleh dibaca likaila ya murra ya. Nah amil-amil yang 4 ini ya an lan idzan kae adalah amil yang menasabkan fi'il mudhari dengan lapadnya sendiri. Sekarang kita lanjutkan kepada kategori yang kedua, yaitu amil yang menasabkan fi'il mudhari dengan lapad an yang boleh didhahirkan atau disembunyikan, yaitu pada lam kae atau lam taklil. Hari tadi mah kae kan, nah yang ini ya sekarang lam kae. Kita lihat contohnya. Nah ini lam kae. Apa lam kae itu? Harap nasab taklil. Artinya sama, alasan sebab supaya diartikannya ya. Nah lalu apa itu lam kae? Lam kae adalah huruf lam. Awas ingat huruf lam ya. Seperti tadi ya. Disebut lam kae karena lam ini menunjukkan kepada mana taklil seperti lapad kae yang tadi. Kan taklil ya. Misalnya kita kasih contoh ini. Tub taubatan nasuha liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambik. Tub bertobatlah kamu taubatan nasuha dengan tobat yang nasuha. Supaya apa? Supaya, nah ini alasan liyaghfirallahu laka, supaya Allah mengampuni kamu atas dosa-dosa kamu yang telah lewat. Jadi, nah yang menasabkan fi'il mudhari yaitu lapad yaghfiro itu bukan lam ini ya. Bukan lam ini, tapi apa? Tapi huruf an. Nah, tapi ini ya yang boleh didhahirkan atau disembunyikan. Annya di sini disembunyikan. Kalau didhahirkan berarti seperti ini. Tub taubatan nasuha li ayyaghfira. Ini boleh ditulis seperti itu atau seperti ini. Sekali lagi jadi yang menasabkannya apa? An yang disembunyikan. Boleh diadakan, boleh disembunyikan. Nah itu pada kategori yang nomor 2, yaitu pada lapad kae ya, pada lam kae. Selanjutnya kita masuk kepada kategori yang ketiga, yaitu yang menasabkan fi'il mudhari dengan lapad an tapi annya wajib disembunyikan. Kalau tadi boleh diadakan, boleh disembunyikan, sekarang wajib disembunyikan. Mulai dari mana? Mulai dari lam juhud sampai jawab dengan au. Ya, kita lihat contohnya. Nah, ini lam juhud. Lam juhud itu apa? Lam juhud itu menunjukkan makna penolakan, tidak ya. Nah, lalu syaratnya apa? Lam juhud itu apa? Lam juhud adalah huruf lam juga yang masuk kepada fi'il mudhari ya, yang menasabkan fi'il mudhari. Tapi yang sebelumnya didahului oleh kata-kata makana atau lam yakun. Kita lihat dulu yang didahului oleh makana. Misalnya ini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mengazab ya mereka sepanjang kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Nah, mana yang dinamakan dengan lam juhud? Ini huruf lam lagi ini. Li, nah liyu'adziba kan? Fi'il mudhari nasab ini yu'adziba ya, adziba ini disebut lam juhud karena lam ini menunjukkan penolakan tidak. Dari mana diambil kata penolakannya tidaknya? Dari makana ya. Nah, yang menasabkannya apa? Yang menasabkannya adalah lapad an, bukan lapad lam ini. Hanya saja annya tidak boleh diadakan, ditulis seperti ini.
li ayyu altiba, ini tidak boleh. Jadi berbeda tadi dengan lam kae, ya berbeda. Kalau lam kae boleh diadakan, ditulis tidak pun tidak apa-apa. Selanjutnya lam juhud yang diawali dengan lam yakun sekarang. Nah ini innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma jahdadu kufron lam yakunillahu liyaghfira. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 137. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka kufur, kemudian beriman kembali, kemudian kufur kembali, kemudian bertambah lagi kekufurannya, maka sekali-kali Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah ini lagi yang jadi contoh liyaghfira. Ini dinasabkan oleh apa? Oleh an yang wajib disembunyikan, tidak boleh ditulis li ayaghfira. Lam ini disebut apa? Lam juhud, karena dimulai oleh kata-kata sebelumnya lam yakun. Nah itu nomor 6, lam juhud. Kemudian selanjutnya pada hatta. Hatta ini menunjukkan kepada goyah. Goyah itu penghabisan ya. Kemudian taklil, sampai hingga diartikannya, sampai atau hingga. Nah batas akhir ya kalau goyah itu. Nah makna goyah adalah pernyataan yang disebutkan sebelum hatta akan berakhir dengan terwujudnya apa yang disebutkan sesudah huruf hatta. Jadi pernyataan yang pertama itu akan berakhir lamun anutos sebada hatanya itu terpenuhi. Misalnya gini, lan tanalul birra, ingat, tidak akan kamu atau kalian tidak akan pernah mendapat satu kebaikan sebelum terpenuhi ini, hatta tunfiku mimma tuhibbun, sebelum kamu atau hingga kamu berani menginfakkan dari sebagian apa yang kamu cintai. Nah ini ya. Jadi kalau sudah tunfiku maka albiro terpenuhi. Nah gitu. Yang jadi contoh apa? Lapad tunfiku, tunfiku ini fi'il 5 ya, tunfikuna asalnya. Karena ada hatta maka dia i'rabnya jadi dinasobkan. Alamat nasobnya dengan hadzfun nun. Nah apa yang menasobkan tunfiku ini? Apakah lapad hatta? Bukan, tapi lapad an. Tapi annya wajib disembunyikan. Jadi tidak boleh ditulis hataan tunfiku seperti ini. Ini tidak boleh ya. Nah itu hatta yang menunjukkan kepada goyah. Jadi maksudnya kebajikan tidak akan tercapai sehingga kamu berani menginfakkan. Kalau menginfakkan baru kebajikan diperoleh. Selanjutnya sekarang hatta yang makna taklil. Makna taklil adalah pernyataan sebelum hatta. Ingat, pernyataan sebelum hatta menjadi sebab atau ilat diperolehnya apa yang disebutkan sesudah hatta. Misalnya begini, ijtahidu fi durusikum hatta tanjahu, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam pelajaran kalian. Nah sehingga kalau diartikan bisa sehingga tanjahu, sehingga kalian itu lulus ya dalam ujian. Nah lulus dalam ujian itu disebabkan karena ijtahidu, karena sungguh-sungguh. Jadi pernyataan yang pertama ini sebelum hatta menjadi sebab tercapainya apa yang ada di setelah hatta ini. Nah itu menjadi taklil. Jadi kalau tidak ada ijtahidu, tidak bersungguh-sungguh, maka ini pun tidak akan tercapai. Nah yang jadi contoh adalah tanjahu. Tanjahu ini asalnya kalau sedang ropat tanjahuna, berarti dinasabkan oleh hatta. Tapi oleh hatta ini pada dasarnya seperti tadi, bukan hatta yang menasabkan, tapi an yang juga wajib disembunyikan. Jadi tidak boleh dengan ditulis hatta an
tanjahu. Ya, sekarang nomor 9 dan nomor 8 dan 9, yaitu jawab dengan fa dan waw. Nah, fa di sini adalah fa sababiyah dan wawunya waw ma'iyah. Kalau sababiyah itu sebab ya, ma'iyah itu beserta atau berserta dengan itu diartikannya. Nah, jawab dengan fa sababiyah tadi dan waw ma'iyah tadi syaratnya harus terletak satu setelah nafi atau nahyi, yang penting negatif. Negatif seperti la tal'ab fayadi'a amaluk. La tal'ab, jangan bermain kamu. Fayadi'a, nah sebab kalau bermain fayadi'a maka akan luputlah apa itu amaluka, cita-citamu. Nah, jadi fa-nya sababiyah ya. Sebab luputnya itu apa? Amal karena tal'ab, sebab kan. Nah, ini lagi-lagi yang menasobkan yadi'a, ini yang jadi contoh. Itu apa? An yang disembunyikan setelah fa. Tapi tidak boleh ditulis fa ayyadi'a. Kemudian yang waw, la tal'ab wa yadi'a amalu. Janganlah kamu bermain, wa yadi'a amalu. Beserta itu, nah bersamaan dengan bermainnya kamu itu, lenyaplah sudah amaluk, cita-citamu. Nah, yang menasobkan lafaz yadi'a ini fi'il mudhari adalah an yang wajib disembunyikan setelah waw jawab ini. Jadi tidak boleh ditulis wa ayyadi'a. Nah, itu jawab dengan fa dan waw dengan syarat didahului oleh nahyi atau nafi. Kalau di sini didahului oleh la nahyi, la larangan, nggak apa-apa, yang penting negatif ya. Selanjutnya yang nomor 2 syaratnya adalah jawab dengan fa dan waw itu setelah tolab. Tolab itu bisa permintaan, bisa perintah atau doa ya. Misalnya, nah ini doa, Allahumma ya Allah ihdini, berilah aku petunjuk, fa'amala, maka aku bisa beramal al khaira, kepada yang baik. Jadi beramal baik itu adalah sebab diberinya petunjuk. Maka yang menasobkan kepada a'mala adalah an juga yang wajib disembunyikan. Tidak boleh ditulis fa'an a'mala ya. Kemudian ini masih doa juga, Allahumma hdini wa a'malal khaira. Ya Allah, berilah aku petunjuk yang beserta petunjuk tadi aku bisa berbuat amal kebajikan. Nah, yang jadi contoh sama a'mala ini dinasabkan oleh an yang terletak setelah waw jawab, yang menasabkannya apa? An yang wajib disembunyikan. Jadi tidak boleh ditulis wa an a'mala. Yang terakhir, aduh kepanjangan, tanggung ya, satu lagi adalah jawab dengan ao. Ao bermakna illa, satu ya, yang berarti kecuali atau bermakna ila, yaitu berarti hingga atau sampai. Ao yang bermakna illa ya, yang ini menunjukkan pernyataan sebelum dan sesudah huruf ao adalah dua pilihan, di mana pernyataan pertama gugur ya jika pernyataan setelah ao terpenuhi, dan sebaliknya. Misalnya, la aqtulannal kafira au yuslima, sungguh aku akan benar-benar membunuh orang kafir sehingga dia Islam, masuk Islam. Awas, tapi kafirnya bukan kafir dhimmi ya, karena Islam itu bukan agama teroris. Jadi yang dimaksud adalah kafir harobi, kafir yang suka mengganggu, memerangi umat Islam. Nah, di sini yang menjadi contoh adalah au yuslima. Yuslima ini dari aslama yuslimu. Karena dia menjadi jawab dari ao, maka i'rabnya menjadi nasab.
Yang menasobkannya lagi-lagi adalah an yang wajib disembunyikan, yang tidak boleh ditulis seperti ini, au ayuslima. Nah, ayuslima ini dengan aqtulan al kafiro ini ya, setelah au dan sebelum au itu menjadi satu pilihan. Jadi salah satunya saya bunuh kalau tidak Islam. Kalau Islam berarti tidak akan saya bunuh. Sekali lagi ini kafir apa? Harobi. Jadi boleh diartikan dengan kecuali kan. Saya akan membunuh, benar-benar saya akan membunuh orang kafir itu kecuali kalau dia sudah Islam. Nah seperti di zaman pada waktu Futuh Makkah. Itu au yang bermakna ila. Kemudian au yang bermakna ila. Nah apa yang ini ya? Au yang bermakna ila menunjukkan bahwa pernyataan setelah au adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Jadi bukan pilihan. Misalnya, la astashilanna so'ba aw udrikal muna faman qadatil amalu illa lisobirin. Sungguh benar-benar aku menganggap enteng sebuah kesulitan hingga aku memperoleh apa yang dicita-citakan. Karena atau maka tidaklah tunduk sebuah cita-cita kecuali bagi orang yang sabar. Nah yang jadi contoh adalah udrika. Udrika ini fi'il mudhari dari adroka yudriku, asalnya ketika sedang ropa. Dia dinasabkan oleh apalagi? Oleh an yang wajib disembunyikan setelah au jawab ini. Nah jadi tidak boleh ditulis au an udrika. Nah ini ya, ini itu bukan satu pilihan, tapi cita-cita yang harus dikejar. Sehingga apa? Kesulitan itu sendiri dianggap ringan karena ingin mengejar cita-cita. Ya, hingganya. Jadi ieu mah jelema anu kekeh petegeh gitu. Lamun geus aya kahayang teh kekeh petegeh. Jadi kecerdasan emosionalnya tinggi. Nah barangkali itu saja yang bisa Akang sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan liur panjang teuing. Sebagai penutup Akang ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.